Assalamualaikum, halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas lagi soal-soal TKA SD untuk pelajaran matematika. Dan soalnya kita bahas dari buku paket paten TKA dan US SDMI penerbit Erlangga. Selamat belajar. Soal nomor 1, hasil dari 25.973 ditambah 64.780 dikurang 43.469 adalah, oke, di sini ada soal operasi hitung campuran bilangan caca ya. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini kan setingkat, jadi kita kerjakan dari sebelah kirinya ya, yaitu 25.000 ini ditambah 64.000 sekian ini baru dikurang 43.000, atau bisa juga kita hitung ininya dulu, 25.000 sekian dikurang dulu ke 43.000 sekian baru ditambah ke 64.000 sekian. Nah, tapi untuk soal pilihan ganda seperti ini ada cara lain selain kita menghitung menyusun ke bawah, yaitu bisa kita hitung dari angka belakangnya ya. Tapi kuncinya fokus ya. Nah, jadi dari angka belakangnya atau sebelah kanannya kita punya 3 ditambah 0 lalu dikurang 9. 3 ditambah 0 yaitu 3, terus dikurang 9. 3 dikurang 9 itu kan gak cukup ya, jadi kita pinjam 1. Nah, pinjam satunya kemana? Pinjam satunya ke depan angka 3 di sini, yaitu pinjam ke 7, dipinjam 1 ya, tinggal 6 berarti 7-nya. Jadinya 13 dikurang 9 sama dengan 4. Nah, dari jawabannya ini kita tahu jawaban angka terakhir dari jawabannya yaitu yang belakangnya 4. Dari pilihan A, B, C, D yang belakangnya 4 adalah A dan C. Karena A dan C sama 4, jadi kita hitung lagi angka di depannya ya. Di sini ada 7 dipinjam 1 tinggal 6 ya, jadinya 6 ditambah 8 yaitu 14, terus dikurang 6. 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, angka kedua dari kanannya kita dapat angka 8. A dan C masih sama ya, 84. Lanjut lagi ke angka depannya, di sini ada 9 ya. 9 ditambah 7 yaitu 16. Habis itu 16 dikurang 4. 16 dikurang 4 sama dengan 12. Nah, untuk hasilnya 12 ini kan dua angka ya. Kita taruh angka belakangnya 2 dan satunya ini kita simpan ke angka depannya. Oke. Kita lanjut lagi ke angka depannya. 5 tadi disimpan 1 berarti jadi bertambah ya. 5 ditambah 1 6, terus ditambah 4. 6 ditambah 4 10. Habis itu dikurang 3, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, kita udah dapat 4 angka dari belakangnya nih atau dari kanannya, yaitu ada 7284. Nah, yang belakangnya 7284 adalah yang C. Jadi jawabannya yang C, 47.284. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal dari teks cerita ya. Nah, teks ceritanya ini untuk nomor 2 dan 3. Jadi kita pahamin cerita yang ada di kotak ini. Pada hari Minggu, Pak Bagas membawa 2 keranjang masing-masing berisi 76 buah apel, lalu 147 buah kelapa, dan 3 keranjang masing-masing 45 buah mangga untuk dijual di pasar. Pada sore hari, Pak Bagas berhasil menjual 103 buah apel, 126 buah kelapa, dan 118 buah mangga. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jumlah buah apel dan kelapa yang berhasil terjual adalah, nomor 2 ini kita perhatikan baik-baik ya. Jadi, di soal literasi ini, kita perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Kalimat yang ditanya dan kalimat dari ceritanya. Oke. Nomor 2, jumlah buah apel dan kelapa yang terjual. Di sini ditanya yang terjual. Tadi yang disebut Pak Bagas berhasil menjual untuk apelnya 103 buah apel dan untuk kelapanya yaitu 126 buah apel. Buah kelapa, maaf ya. Dan 126 buah kelapa. Jadi tinggal kita jumlahkan saja untuk yang terjualnya di sini. Apelnya 103 ditambah kelapanya 126 yaitu 229 buah. Untuk nomor 2 jawabannya yang B.
Lanjut ke nomor 3, di sini ada pertanyaan dengan mencentang kolom benar dan salahnya dari pernyataan pada soal. Pernyataan yang pertama, buah yang paling banyak terjual adalah buah apel. Oke, kita cek dari ceritanya di sini buah-buah yang berhasil terjual untuk apelnya ada 103, kelapanya 126 dan mangganya 118. Jadi apakah buah apel ini buah yang paling banyak terjual? Jawabannya salah ya. Lanjut ke pernyataan nomor 2. Banyak buah yang belum terjual adalah 87 buah. Oke, jadi di sini kita hitung dulu buah yang belum terjual. Buah yang terjual berapa? Dan sisanya ya, atau yang belum terjual berapa. Nah, kita rinciin dulu ya untuk buah apelnya. Buah apel atau disingkat AA saja ya. Untuk apel, Pak Bagas punya 2 keranjang masing-masing 76 apel. Jadi untuk apelnya itu ada 2 keranjang. Satu keranjangnya 76 apel. Jadi untuk 2 keranjang yaitu 2 dikali 76 ya. Jadi untuk total apelnya yaitu 2 keranjang dikali 76. 2 dikali 76 adalah berapa? 76 dikali 2 yaitu 152. Untuk apa 152 buah? Untuk kelapanya ada 147. Dan untuk mangganya di sini ada 45 buah. 3 keranjang masing-masing 45 buah. Jadi satu keranjangnya 45 buah. Nah, jadi total mangga yaitu 3 keranjang dikali 45 ya. 45 dikali 3 adalah 135. Nah, jadi buah yang dibawa Pak Bagas adalah sekian nih. Totalnya yaitu berapa? 152 ditambah 147 ditambah 135. 2 ditambah 7, 9 tambah 5, 14, simpan 1. 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10. 10 ditambah 3, 13. 1 tambah 1, 2, 3, 4. Jadi total buah yang dibawa Pak Bagas adalah 434. Lalu yang terjualnya berapa? Nah, yang terjualnya kita hitung di sini ada 103 buah apel, apelnya 103. Terus kelapanya ada 126 yang terjual ya. Terjual. Terus mangganya ada 118. Coba kita totalin ya. 3 ditambah 6 9, 9 ditambah 8 adalah 17, simpan 1. 1 ditambah 2, 3 tambah 1 4. Depannya 1 tambah 1 tambah 1, 3. Untuk yang terjualnya 347. Jadi, sisanya atau yang belum terjualnya kita hitung dari 434 dikurang 347. Ya. Di sini ada 4 dikurang 7 nggak bisa minjem. 14 kurang 7, 7. 3 dipinjam 1, 2. 2 dikurang 4 nggak bisa minjem 1 lagi. 12 kurang 4, 8. Nah, 4 tadi dipinjam 1, 3. 3 kurang 3, 0. Nah, hasilnya atau sisanya 87 sesuai disebutkan di pernyataan 2. Jadi pernyataan 2 adalah benar. Untuk pernyataan 3, jumlah seluruh buah yang dijual Pak Bagas adalah 347. Jumlah buah yang terjual ya. Tadi udah kita hitung yaitu 347. Nah, sesuai ya. Jadi pernyataan nomor 3 jawabannya benar. Selesai. Soal nomor 4, di antara bilangan berikut manakah yang merupakan bilangan kelipatan 24? Berilah tanda centang pada kotak di depan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, di sini ada model pertanyaan pilihan ganda kompleks ya, atau jawabannya ada lebih dari 1. Nah, untuk kelipatan 24 itu artinya yang bertambah 24 ya, atau juga bisa diartikan dengan hasil perkalian 24. Jadi kita cek dulu, yang pertama di sini ada 72. Apakah 72 ini kelipatan 24? Caranya kita bagi ya. 72 ini bisa nggak dibagi 24? Nah, kita cari di perkalian 24 ada nggak yang hasilnya 72? Kita coba ya, 24 kalau dikalikan 2 itu hasilnya 48. Nah, kita coba lagi kalau 24 dikali 3 ya.
yaitu 72. Nah, ini ya, dapat hasilnya 72, yaitu 24 kali 3. Jadi 72 itu adalah kelipatan 24. Lanjut ada 122. Kita coba lagi, 122 dibagi 24 ya. Nah, di sini belum bisa kita pakai Progapit seperti ini nih, karena kan kalau kita ambil 12 bagi 24 nggak bisa. Kita tetap ambil 122. Jadi kita cari 24 kali berapa, ada nggak yang hasilnya 122. Kita coba ke 24 dikali 5 ya. Kalau 24 dikali 5 hasilnya adalah 120. Nah, kalau 24 dikali 6 ini pasti udah lebih besar nih, yaitu 12. Nah, kan betul 144. Jadi 122 tidak ada di perkalian 24. Maka 122 bukan kelipatan 24. Jadi nggak perlu kita beri centang ya. Lanjut ke 192. Kita coba 192 dibagi 24. Kita cari ya 24 kali berapa yang hasilnya 192. Coba kita kali ke 8. Nah, untuk kira-kiranya di sini kita bisa lihat ya, angka paling belakangnya 4. Jadi kira-kiranya begini, 4 dikali berapa, yang belakangnya 2. Yaitu ada 4 dikali 8. Ingat ya, perkalian 4-nya. 4 dikali 8 adalah 32. Jadi kita bisa kira-kira ya, seperti itu ya. 2 dikali 8 yaitu 16 tambah 3 19. Nah, betul. Di sini 24 kali 8 adalah 192. Jadi 192 adalah kelipatan 24. Selesai. Soal nomor 5. Pak Tarno memiliki 40 kg belimbing, 35 kg jambu, dan 55 kg salak. Ia membagikan buah yang dimiliki kepada tetangganya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak buah yang dibagikan Pak Tarno untuk setiap tetangganya? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, jadi di sini ada soal benar dan salah ya. Dan ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, Pak Tarno membagikan 8 kg belimbing. Nah, diperhatikan dari kalimat ceritanya atau soalnya, di sini Pak Tarno memiliki 40 kg belimbing, jambu, dan 55 kg salak, dan dibagikan ke tetangganya dengan sama banyak. Dan di sini nggak disebut ya tetangganya ada berapa. Nah, untuk membagikan sama banyak, ini sama aja menggunakan operasi hitung pembagian ya, karena sama banyak. Jadi simpelnya kita pahami di sini 40 ini bisa dibagi berapa begitu. Untuk pernyataan nomor 1, Pak Tarno membagikan 8 kg belimbing. 40 ini kita bagikan 8. Apakah hasilnya habis atau sisa begitu ya? Jadi untuk pernyataan pertama di sini disebut belimbing ya. Belimbing kan 40 kilo. Jadi kita coba 40 dibagi 8. Untuk 40 dibagi 8 hasilnya 5. Pas ya, tidak ada sisa. 5. Jadi 8 belimbing ini, jadi untuk belimbing ini bisa dibagikan kepada 5 orang dengan masing-masing mendapat 8 kg. Begitu ya. Jadi untuk pernyataan nomor 1 adalah benar. Lanjut ke pernyataan nomor 2, Pak Tarno membagikan 6 kg jambu. Nah, disebut di soalnya jambunya ini ada 35 kg. Kalau satu orang dapat 6 kilo, apakah dibagi dengan sama banyak? Kita cek yaitu 35 dibagi 6. Untuk 35 dibagi 6 itu kan di perkalian 6 nggak ada yang hasilnya 35 ya, karena 6 kali 5 30. 6 kali 6 36. Yang hasilnya 35 nggak ada, atau 5 sisanya 5. Ada sisa, berarti tidak dibagikan sama banyak. Jadi pernyataan kedua ini salah. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. Kita cek sama seperti tadi ya. Pak Tarno membagikan 11 kg salak. Untuk salak di sini totalnya ada 55. Kalau kita bagikan ke 11, apakah habis atau masih ada sisa? Kita coba 55 dibagi 11. Nah, kita cek di perkalian 11-nya. Kalau 11 perkalian 11 ini angkanya kembar nih ya. 11 kali 1 sampai 11 kali 9 biasanya angkanya kembar. Bisa kita cirikan angkanya kembar ya. Jadi
Untuk 55 itu adalah 11 dikali 5 dan pas ya, tidak ada sisanya. Maka pernyataan ketiga ini benar. Kalau 55 kg salak itu bisa dibagikan ke 5 orang dengan masing-masing mendapat 11 kg. Jadi begitu caranya ya. Kita cek apakah angka ini, totalnya ini bisa dibagikan dengan yang di pernyataan ini. Begitu, oke? Selesai. Gambar berikut. Pada gambar diketahui bahwa bagian yang di raster merupakan angka pembilang. Nah, di raster ini maksudnya sama aja diarsir ya. Sementara itu jumlah seluruh kotak merupakan angka penyebut. Pecahan berikut yang senilai dengan keterangan pada gambar tersebut adalah, jadi di sini sama dengan menentukan besarnya pecahan pada gambar kotak-kotak yang diarsir. Jadi yang diarsir adalah pembilangnya. Kita hitung dulu yang diarsir di sini ada 1 2 3 4 kotak. Jadi 4 per, nah penyebutnya adalah semua kotak ya. Semua kotak ada 1 2 3 4 5. 5-nya dikali 2 yaitu 10. Jadi pecahannya adalah 4 per 10. Selesai. Selanjutnya di sini ada teks bacaan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Ibu membutuhkan 1/1/2 sendok makan gula pasir untuk membuat segelas teh. Ayah membutuhkan 1/3 sendok makan gula pasir untuk membuat kopi. Dan adik membutuhkan 4/3 sendok makan gula pasir untuk membuat jus buah. Nomor 7, pernyataan berikut yang tepat adalah, jadi di sini ada 3 pecahan ya. Dan untuk nomor 7 kita bandingkan mana yang lebih banyak dan lebih sedikit. Jadi bisa aja langsung kita bandingkan ketiga-tiganya dengan menyamakan penyebutnya. Jadi di sini ada pecahan ibu 1/2, terus ayah 1/3 dan adik ya 4/3. Nah, untuk pecahannya ibu di sini kan masih pecahan campuran ya. Kita ubah dulu supaya sama menjadi pecahan biasa. Jadi pecahannya ibu sama aja. Ingat untuk mengubah ke pecahan biasa 1 dikali 2 yaitu 2, terus ditambah 1 yang atasnya yaitu 3. Jadi pecahan ibu sama dengan 3/2. Nah, ayahnya tetap 1/3 dan adiknya 4/3. Nah, di sini untuk membandingkan pecahan kita lihat penyebutnya. Syaratnya penyebutnya harus sama. Di sini yang kedua penyebutnya udah sama tapi ini beda. Jadi kita samakan dulu ya. Di sini ada penyebutnya 2 dan 3. Kita samakan, cari KPK-nya 2 dan 3 yaitu 6 ya. Atau gampangnya angka berapa yang bisa membagi 2 dan 3. Angka terkecil berapa yang bisa membagi 2 dan 3? Yaitu 6. Semuanya kita ubah jadi penyebutnya 6. Nah, terus ini diapain? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Terus 3 dikali 3. Oke. Jadinya 9. Kepecahan yang keduanya di sini ada 6 dibagi 3 yaitu 2, terus dikali atasnya 1. 2 kali 1 2. Jadi berubahnya jadi 2. Habis itu ada 6 dibagi 3 yaitu 2, terus 2 dikali 4 yaitu 8. Nah, jadi kita udah dapat pembilangnya itu ada 9, 2, dan 8 ya. Atau sama aja pecahan ibu menjadi, ibunya menjadi 9/6. Ayah jadi 2/6. Adik jadi 8/6. Nah, penyebutnya udah sama, tinggal kita bandingkan. Yang paling besar di sini adalah yang kalau udah sama penyebutnya, kita tinggal lihat pembilangnya atasnya mana yang lebih besar, yaitu ibu ya. Berarti ibu lebih besar daripada adik, dan yang paling sedikit adalah ayah. Kita lihat jawaban nomor 7 yang A, ibu membutuhkan gula pasir lebih banyak dari ayah. Kita lihat ibu lebih banyak dari ayah, itu benar ya. Berarti yang A adalah benar.
Lanjut ke nomor 8. Coba kita cek ya yang pilihan lainnya. Yang B, ayah membutuhkan gula pasir lebih banyak dari ibu. Ini salah, ayah lebih sedikit. Ibu membutuhkan gula pasir lebih sedikit dari ayah. Ini salah. Adik membutuhkan gula pasir lebih banyak dari ibu. Enggak, ini salah. Udah bener jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Di sini ada bentuk pernyataan benar dan salah. Pernyataan yang pertama, jumlah gula pasir yang dibutuhkan ibu dan ayah adalah 1/5/6. Ya, 1/5/6. Kita cek gula pasir yang dibutuhkan ibu dan ayah berarti dijumlahkan. Ibu ditambah ayah. Ibunya di sini 3/2 atau 1/2 tadi ini udah kita ubah jadi pecahan biasa ya. Jadi 3/2. Terus ditambah ayahnya adalah 1/3. 3/2 ditambah 1/3, nyamain penyebutnya jadi 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. Ditambah 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 9 tambah 2, 11/6. 11/6 artinya sama aja 11 dibagi 6. 11 dibagi 6 yang mendekati adalah 1 ya. 1 kali 6, 6. Sorry, ini dikurang. Nah, 5 bagi 6 udah nggak bisa, berarti ini sisa. Jadinya 1/5/6. Nah, pernyataan 1 ini berarti nilainya benar ya. Pernyataan yang kedua, jumlah gula pasir yang dibutuhkan ayah dan adik adalah 2 1/3 sendok makan. Sekarang kita tambahkan ayah dan adiknya. Ayah di sini pecahannya 1/3 ditambah adik 4/3. Nah, di sini penyebutnya udah sama ya, 3. Berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 4, 5. Sama dengan 5/3. 5/3 bentuk pecahan campurannya yaitu kita hitung dibagi 5 dibagi 3. 5 bagi 3 adalah 1. 1 kali 3, 3. Dikurangin 2. 2 dibagi 3 udah nggak bisa, berarti itu sisa. Nah, berarti sisanya 2. Jadi 1 sisanya 2/3. Nah, pernyataan 2 ini salah ya. Hati-hati nih, jangan kebalik. Di sini disebutnya 2 1/3, harusnya 1 2/3. Jadi yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, jumlah gula pasir yang dibutuhkan ibu, ayah, dan adik. Nah, jadi sekarang kita tambahkan ibu, ayah, dan adik. Tadi kan kita udah hitung ya untuk ibu dan ayah. Di sini hasilnya berapa ibu dan ayah? 1/5/6. Langsung aja kita tambahkan sama adiknya, jadi nggak usah ngitung bertiga-tiga lagi. Ibu, ayah, dan adik. Ibu sama ayahnya 1/5/6, adiknya 4/3. Nah, di sini kita jumlahkan. Ini bisa kita ubah dulu ya ke bentuk pecahan biasa. 1/5/6 bentuk pecahan biasanya yaitu ini tadi sebelumnya adalah 11/6. Berarti 11/6 ditambah 4/3. Nah, di sini kita jumlahkan yaitu dengan nyamain penyebut ya. Penyebutnya kita pakai 6 karena 6 bisa dibagi 6 dan 6 bisa dibagi 3. 6 dibagi 6, 1 kali 11, 11. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. 11 tambah 8, 19. 19/6. Nah, 19/6 kita ubah jadi pecahan campurannya yaitu 19 bagi 6 yang mendekati 3. 3 kali 6, 18. Dikurangin sisanya 1. Berarti hasilnya dulu 3, terus sisanya 1 per penyebutnya 6. Jawabannya 3 1/6. Nah, ini sesuai ya. Jadi jawabannya benar. Selesai. Soal nomor 9. Hasil dari 3/4 ditambah 2 1/3 dikurang 2 2/3 adalah. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, untuk langkah biasanya yaitu kita ubah dulu semuanya jadi pecahan biasa ya. Tapi untuk cara cepatnya kita bisa hitung dulu bilangan bulat yang ada di depan pecahan campurannya ini, lalu dihitung pecahannya. Tapi syaratnya kita lihat untuk pecahannya
pembilangnya itu harus lebih kecil dari penyebutnya ya. Dilihat di sini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, ini juga dan ini juga. Jadi kita bisa pakai cara cepatnya di sini yaitu, nah untuk 3/4 ini kan bukan pecahan campurannya atau nggak ada angka depannya, berarti kita anggap 0. Jadi kita jumlahkan dulu bilangan bulat di depannya, itu ada 0 ditambah di sini 2 terus dikurang di sini ada berapa? 2. Nah, untuk pecahannya kita hitung 3/4 ditambah 1/3 dikurang 2/3. Jadi kita hitung pisah seperti ini ya. Untuk bilangan depannya di sini ada 0 ditambah 2 kurang 2. 0 tambah 2 2 dikurang 2 0 habis ya. Di sini berarti 0 habis. Nah, pecahannya kita hitung 3/4 ditambah 1/3 dikurang 2/3. Di situ penyebutnya ada yang berbeda. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya yaitu kita samakan penyebutnya ya, bukan atasnya dihitung ditambah atasnya, bawah dikurang bawahnya, bukan ya, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi untuk 4 dan 3 kita cari KPK-nya atau angka terkecil berapa yang bisa dibagi 4 dan 3. Nah, yaitu angka 12 ya. 12 dibagi 4 adalah 3 dikali 3 9. Terus tandanya diapain ini? Ditambah. Sekarang 12 ke 3 dibagi 3 4. 4 dikali 1 4. Terus tandanya diapain? Dikurang. 12 dibagi 3 lagi berapa? 4. 4 dikali 2 yaitu 8. Tinggal kita hitung 9 ditambah 4 adalah 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5/12. Dan untuk angka depannya nggak ada ya, atau 0 di sini berarti nggak ada. Berarti langsung aja 5/12. Jawabannya yang A. Selesai. Soal nomor 10. Arya membawa tongkat sepanjang 1/2 meter. Iksan membawa tongkat 1/4/5 meter. Kedua tongkat tersebut mereka sambung, lalu ditanam ke dalam tanah sedalam 0,5 meter. Tinggi tongkat yang tidak ditanam ke dalam tanah adalah, oke, jadi di sini ada pecahan 1/1/2 dan 1/4/5, di mana keduanya itu disambung. Maka operasi perhitungannya yaitu penjumlahan ya. Atau bisa kita bayangkan dulu, misalkan di sini ada tongkat Arya dan tongkat Iksan disambungkan lalu ditanamkan ke dalam tanah. Misalkan disambungkan ya, jadi seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Lalu dimasukkan ke dalam tanah yang ditanam sedalam 0,5 meter. Maka sisanya yang tidak tertanam di dalam tanah adalah berarti ini sisanya ya. Berarti kita nanti kurangkan. Jadi kita susun dulu. Yang pertama yaitu karena disambung berarti kita tambahkan dulu 1/1/2 ditambah 1/4/5. Nah, karena ditanam 0,5 meter berarti dikurang 0,5. Oke, di sini ada pecahan campuran dan desimal. Kita lihat pilihannya di sini bentuknya desimal semua. Jadi lebih baik kita ubah samakan bentuknya ke desimal ya. Nah, untuk 1/1/2 ini diubah ke desimalnya sebenarnya banyak caranya ya. Bisa kita ubah dulu ke pecahan biasa baru dibagi dan ketemu desimalnya. Tapi ada cara cepatnya yaitu, nah, untuk cara cepatnya ini kita lihat pembilangnya harus lebih kecil ya dari penyebutnya, maka kita bisa pakai cara seperti ini, yaitu dengan menambahkan 0 di pembilangnya. Jadi satunya ini kita tambahin 0 jadi 10. Nah, terus untuk angka depannya di sini kan 1. Kita siapkan jadinya 1 koma. Oke. Pecahannya di sini 10/2, artinya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi langsung bisa kita dapat bentuk desimalnya yaitu 1,5. Oke, lanjut untuk 1/4/5 sama kayak tadi. Coba caranya gimana tadi? 1/4/5. Kita siapkan angka 1 di depan jadi 1 koma, terus pembilangnya tambahin 0 jadinya 40 dibagi 5 yaitu 8. Jadinya 1,8. Oke, terus dikurang 0,5.
Nah, sekarang kita susun untuk penjumlahan dan pengurangan desimal di sini. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal kalau kita mau susun kita luruskan komanya ya. Jadi di sini kita siapkan dulu komanya, ada 1,8. 8 koma ada angka 1, belakang koma 8. Kita tambahkan dulu ya. 5 tambah 8 13, nyimpan 1, komanya turun. Ini depannya jadi 3. Sekarang 3,3 dikurang 0,5. 3,3 dikurang 0,5. 3 kurang 5 nggak bisa, minjem 1, jadinya 13 kurang 5 yaitu 8. Komanya turun, ini 3 dipinjam 1 yaitu 2, kurang 0, 2. Jadi 2,8 meter. Jawabannya yang B. Selesai. Oke, untuk soal seterusnya kita lanjutkan di video lainnya ya. Jangan lupa like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.